Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifaliana Mauludia. Saya akan menjelaskan bagaimana analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Analisis conjoin merupakan sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Sedangkan pengertian analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tapi juga secara tidak langsung. Sedangkan pengertian dari analisis time series adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misalnya minggu, bulan, tahun yang teratur. Tujuan analisis conjoin yaitu menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran antar atribut suatu produk pelayanan, sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya. Sedangkan tujuan dari analisis jalur yaitu untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan tujuan analisis time series adalah dari analisis time series dapat diperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pada saat ini, untuk peramalan dan untuk merencanakan masa depan. Analisis conjoin menggunakan data yang diperlukan dalam analisis conjoin dapat berupa data non-metrik, yaitu data berskala nominal atau ordinal atau kategorial, maupun data metrik, yaitu data berskala interval atau rasio. Variabel yang digunakan adalah variabel independen, yaitu variabel bebas atau variabel eksogen, dan variabel dependen atau variabel terikat atau endogen. Sedangkan untuk analisis jalur, variabel yang digunakan adalah eksogenus dan variabel endogenus. Model data yang diasumsikan telah memenuhi persyaratan analisis jalur meliputi data berskala interval, berdistribusi normal, pemenuhan asumsi linearitas, normalitas, homogen, dan terbebas dari masalah multikolinearitas. Istilah-istilah pada analisis time series yaitu deret waktu kontinu. Deret waktu dikatakan kontinu jika observasi atau amatan dibuat atau dicatat secara kontinu pada suatu selang tertentu. Yang kedua, deret waktu diskret. Deret waktu diskret dikatakan diskret jika observasi hanya mengambil nilai pada waktu tertentu dan biasanya berjarak atau berselang lama. Yang ketiga adalah domain waktu. Domain waktu merupakan deret waktu dianggap proses yang berjalan seiring dengan waktu. Sedangkan domain frekuensi merupakan dalam analisis domain frekuensi, deret waktu dianggap sebagai akibat dari adanya komponen siklus pada frekuensi berbeda. Istilah pada analisis stationaritas. Yang pertama ada spurious regression, merupakan regresi yang memiliki R-square yang tinggi namun tidak ada hubungan yang berarti dari keduanya. Yang kedua adalah nonsense regression, merupakan hasil estimasi yang mengalami regresi palsu menyebabkan dengan perangkat nilai statistik, staff, F-staff, dan R-square. Yang terakhir istilah pada analisis kointegrasi, yaitu yang pertama ada tristatistik, yang merupakan jumlah maksimal eigenvalue statistik dari 0 meningkat ke R vektor kointegrasi.